Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salem di NTV di program Modal Matul. Nah, alhamdulillah kawan, program kita yang tayang sekitar dua minggu yang lalu dapat respon yang luar biasa soal LPK, Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah, hari ini saya juga kedatangan dari teman juga ya, jadi namanya juga sama, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, dengan Pak Perhatian Marpaung. Paham ya, Perhatian Marpaung, namanya juga keren. Kalau di Jawa tidak ada namanya, di Sumatera banyak. Karena saya sebut Pak Tian ya, Pak Tian. Ya, Pak Tian boleh. Pak Tian berasal dari Batak. Monggo Pak Tian, diperkenalkan. Terima kasih kepada NTV sudah memberikan kesempatan buat Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur dalam hal ini diskusi lah ya, wawancara bagaimana menyampaikan apa sih di dalam kandungan LPK itu. Nama saya adalah Perhatian Marpaung, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, pimpinan Jawa Timur. LPK ini tentu sudah berdiri cukup lama, sudah puluhan tahun. Yang presiden kita namanya Pak Nelson, Nanang Nelson, SHMH, selaku pengacara juga di Malang. Itu pimpinan tertinggi Pak ya? Ya, pimpinan tertinggi. Jadi pimpinan tertinggi kita itu Pak Nanang pusat, kalau kita provinsi. Provinsi. Ya. Regional lah. Ya, regional. Oke. Kita tahu kawan, di Probolinggo itu sekarang musim jalan berlubang. Nah, kita tidak usah membahas mengapa jalan berlubang, tapi ada pertanyaan dari teman-teman bahwa begini, ketika jalan itu berlubang terus kita lewati, kita jatuh, ada yang mengatakan bahwa kita bisa laporan ke pihak tertentu termasuk ke LPK untuk meminta ganti rugi ke pemerintah. Nah, sekarang saya dengan Pak Tian, monggo Pak Tian dikomentari bagaimana itu prosedurnya Pak Tian. Ya, terus terang kalau ada jalan yang berlubang dan terjadi kecelakaan, itu harus dipastikan dulu apakah penyebab utama dengan berlubang itu sendiri. Karena walaupun di situ ada risiko, tapi risiko itu bisa diminimais dengan satu, orangnya sadar berkendaraan. Sadar berkendaraan. Ya, tidak ugal-ugalan dan fokus kepada jalan juga. Tapi ketika dia betul-betul penyebabnya karena jalan itu, misalnya sudah ada berpas-pasan dengan mobil yang lain, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pilihan, ternyata dia terjatuh dengan itulah yang disebut jalan berlubang, keterpaksaan jatuh. Nah, tentu jatuh tidak jatuh orang itu karena sebabnya sudah ada. Jatuh itu kan akibat. Ketika kita melihat ada sebab potensi akan menimbulkan kecelakaan kepada orang lain, kepada siapapun, harapan kita di sini adalah rakyat kita, siapapun manusia yang melihat itu, selaku kita konsumen pemakai barang dan jasa, wajib melaporkan. Peduli ya, contohnya dilaporkan ke sini, ke nomor ini. Sudah cukup. Artinya karena kita sudah mengenal dengan NTV ini. NTV nanti akan masuk ke kita menindaklanjuti supaya lebih enak. Ini kan live, ini ditunjukkan, ini dipakai nanti ini. Supaya lebih gampang komunikasi masyarakat. Oh, di mana sih LPK ininya? Nggak tahu dia. Langsung aja ke sini, ke nomor ini. Di WA kan ke kita. Kita yang menyambungkan. Kita akan menindaklanjuti ke pihak terkait. PU, apakah PU itu kabupaten atau kota ataupun PU provinsi. Ketika itu sudah kita informasikan dan dia tidak ada perubahan, itulah kita namanya disebut ada pembiaran. Ketika ada lagi kecelakaan, udah ada pembiaran, berarti orang itu sudah jelas kita salahkan. Itu mekanismenya. Begitu. Dan sudah berkali-kali kita lakukan itu waktu ada perbaikan jalan, ada perbuatan jalan yang kurang baik, kita kirim surat sama mereka, diperbaiki. Oh iya Pak. Nah, saya juga pernah mengkomplain langsung ke
Bukan PU, Pempronya. Pimpinan proyek yang ada di situ. Waktu jalan mau masuk ke salah satu perumahan pembangkit listrik PLTU di Python. Saya pernah komplain kepada Pempronya, ya. Besoknya langsung diperbaiki. Jadi di sini pernah pedulian kita di dalam masyarakat itu tahu hak yang dituntut di dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Ini harus penting. Ketika masyarakat itu tahu apa tuntutan bagi dia selaku pemakai barang dan jasa, dia pasti akan selalu mengharapkan itu tercapai. Apa yang dicapai, apa yang tuntut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini mengenai perlindungan konsumen ada 3 harus terpenuhi. 1, kenyamanan. Yang kedua, keselamatan. Ketiga, kenyamanan. Bentar, Pak. Kenyamanan, keselamatan. Kenyamanan, keamanan, keselamatan. Yang 3 ini harus terpenuhi. Itu standar tuh biasanya. Itu standar sesuai dengan undang-undang ini. Ini tuntutan daripada konsumen. Dimanapun kita berada, mengkonsumsi barang dan jasa. Karena begitu tidak terpenuhi ketiga ini, saya yakin manusia tidak akan bisa tenang dalam berkomunikasi, dalam berjalan, dalam maupun misalnya beribadah. Ketiga ini harus terpenuhi karena kita selaku konsumen. Misalnya pun kita berada di rumah sakit, tidak ada terpenuhi salah satunya ini, ya kita boleh komplain. Tahu apa yang kita komplain, apakah di segi ketidaknyamanan kita. Contoh misalnya, rumah sakit kita terbaring, ternyata banyak yang ribut orang. Berarti kenyamanan kita tidak tercukupi. Betul. Boleh kita komplain ke perusahaan itu. Ke rumah sakit. Tolong yang jangan sempat ngobrol-ngobrol di situ. Tempat tidurnya tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Bisa gitu. Boleh. Karena misalnya contoh ketiga orang itu hanya begini terus dia sudah harus nunggu. Nah, itu ketidaknyamanan tidak tercapai. Itu harus terpenuhi sebenarnya yang 3 ini. Supaya tahu menuntut haknya. Betul. Ya, itu. Nah, kembali ke jalan itu, Pak. Sekarang kan ya menurut saya di mana-mana ya, karena memang dana pembangunan jalan itu kan direfocusing, Pak. Iya. Refocusing. Jadi dari dana yang besar untuk jalan itu dipotong untuk penanggulangan COVID-19, Pak. Ya. Jadi ada sisa sedikit. Nah, sisa sedikit ini tidak mampu untuk menghaluskan atau meratakan semua jalan yang berlubang. Yeah. Kembali lagi ke masyarakat ya yang sering jatuh, terperosok. Nah, gini Pak, banyak orang-orang yang jalan tiba-tiba jatuh karena banyak lubang, terus mereka luka, itu kan kerugian Pak bagi mereka Pak. Yeah. Itu gimana Pak? Oke. Sedikit mohon maaf ya. Kalaupun di sini, mari kita lihat sesuai dengan arahan Presiden kemarin, bahwa tidak ada alasan sebenarnya untuk masalah keselamatan orang. Kenapa? Buat apa kita membela orang COVID? Masalah keselamatan juga kan? Oh iya. Sama kan? Keselamatan akan dibela kan? Kok ini nggak mungkin sampai ke situ sebenarnya? Bahkan kemarin kurang lebih mungkin 156 triliun uang negara itu masih belum tersalurkan. Jadi kalau dibilang alasan COVID jalan ini tidak diperbaiki, sebenarnya hanya alasan tertentu aja. Enggak, sebenarnya kita tidak seperti itu. Kenapa saya bilang tadi? Nilai yang akan memperbaiki itu mungkin tidak seberapa, hanya di sini apakah mereka itu peduli dengan keselamatan orang lain. Karena contoh, berlubang boleh saja mohon maaf, karena ada pekerja yang dibayar negara untuk maintenance jalan ini. Tanah liat pun di Inggris itu tertutup Pak, tidak akan berlubang. Kita bicara keselamatan dulu. Kan gitu loh Pak. Tapi apakah dia ada kepedulian dia? Karena PU itu sudah dibayar negara untuk maintenance jalan ini kan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, berarti betul-betul uang tidak ada. Jadi dilakukan dulu yang paling termudah. Kan gitu loh Pak. Tanah liat dibikin. Tanah liat betul Pak. Ya kan sederhana. Karena apa? Saya mulai tahun 89 saya sudah menjadi membuat akses jalan, sampai bikin landasan airport pun sudah kita kerjakan. Nah, jadi banyak teknis sekarang jalan-jalan yang berlubang ketidakpedulian.
salah satunya. Ketidak Bahkan pedulian. kalau kita melihat jalan tol antara Probolinggo Surabaya kadang-kadang sampai begini. Oke. Nah, itu dari situ perlindungan konsumen kita mau buat tim nanti ke situ karena ada jalan berlubang itu karena satunya tidak melandai. Bagaimana supaya kita tahu itu melandai atau tidak? Itu nanti kita ambil seperti apa namanya itu? Yang kayu yang panjang, paling tidak 6 meter panjangnya. Nanti kita ukur begini. Kalau ini gelombang kelihatan nanti gelombang itu. Oh, begitu. Tidak rata. Tidak rata. Ya. Karena kita bicara road, jalan itu kan harus rata. Nanti kelihatan Pak, begitu kita tes. Karena itu yang faktornya. Oh, ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Nah, jadi, oh ini berlubang. Nanti kita lihat, oh di sini nanti kita tuh oh sekian ini harus ditutupin. Betul. Iya Pak, jalan tol ke Probolinggo Pasuruan lah. Ya. Kita ambil yang pendek. Itu memang ada beberapa yang tidak landai Pak. Tidak landai. Jadi, kalau mama kendaraan kecil ya kayak mama sedan kencang, ya, itu bisa terbang Pak. Kecepatan tertentu. Iya. Nah, makanya syukur alhamdulillah sekarang di dalam tol itu kan sudah dibuat di situ rambu-rambu maksimum 100 km per jam. Artinya melebihi daripada itu memang nih, betul yang Bapak bilang tadi pasti betul, ya. melayang. Ya. Apalagi ada air pasti dia akan makin parah lagi. Berarti harus ya, diikuti speed kecepatan sebenarnya. Taat aturan. Gitu. Taat aturan tadi. Kalau dibilang 100 km per jam, artinya walaupun itu ada goncangan, walaupun itu nggak benar, tapi kita masih selamat. Kan gitu loh Pak. Diminimalisir lah. Diminimalisir kecelakaannya. Gitu karena ada alibi mereka, ya memang Anda jangan terlalu cepat karena sudah dibuat di situ 100 km per jam. Tapi walaupun itu tidak bagus. Iya. Itu ya harus kita objektif lah melihat. Ya. Tapi yang sekarang itu yang melanda itu kita mau buat tim nanti membuat ukuran, baru nanti kita kasih datanya ke PU bahwa ini segera harus diperbaiki karena tidak tercapai tadi ketiga tadi kenyamanan dan keselamatan. Harus ini terpenuhi. Dan untuk menentukan itu harus ada alat ukur yang kita buat. Nah, itu nanti kita minta di kilometer sekian, ini harus ditambah sekian ditambah. Ketika itu tidak ada sesuatu perubahan, terjadi kecelakaan di situ, nanti PU akan kita sebut membiarkan kelalaian, gitu loh. Jadi ini saya bilang tadi keperluan selaku kita lembaga perlindungan konsumen. Cuman melakukan seperti ini kan tidak bisa 1-2 orang, harus paling tidak ada 3 orang. Satu pembikin rambu-rambu supaya yang mobil yang datang lebih hati-hati, diarahkan pakai safety cone. Betul. Supaya nanti orang itu bisa ngukur. Jadi ini butuh waktu dan butuh tim yang bagus. Ya. Jadi saya mendengar dari penjelasan Pak Tian ya bahwa jalan-jalan umpama di Ayan itu kan banyak yang berlubang. Kita sebagai pengguna jalan itu harus peduli. Betul, Pak ya? Betul. Harus peduli ya, melaporkan ke pemerintah setempat. Itu mungkin sudah dilakukan. Terus pemerintah setempat mau PU lah, PU atau PUPR Pak sekarang mungkin ya. PUPR itu kalau memang tidak ada dananya ya pakai tanah liat lah, mungkin seperti itu Pak. Biar supaya rata. Supaya unsur keselamatan itu ada bagi pengguna. Nah, begini Pak Tian, saya rasa PU sudah tahu lah bahwa di Jalan Ayan itu banyak lubangnya. Terus saya rasa juga ada beberapa korban lah di sana. Dalam hal ini, menurut Pak Tian apa yang harus dilakukan oleh PU dan pengguna jalan, Pak Tian? Ya, yang dilakukan pengguna jalan atau yang mengetahui, artinya ada kepedulian. Kepedulian salah satunya adalah mungkin boleh saja mereka tidak tahu kantor PU mana. Itu yang pertama ya. Betul. Yang kedua, pada saat mereka menonton live ini, di sini kan sudah ada nomor ini. Ya. Nomor modal madul. Ya. Modal madul. Ya. Modal madul. Hubungi langsung ke sini, foto. Sekarang kan sudah teknologi sudah bagus. Foto WA langsung WA ke sini. Sehingga nanti ini akan disebut dan harapan kita juga Probolinggo ini dikirim sama kita. Nanti akan kita kasih kontak kita. Tadi udah saya kasih kartu nama kita kan. Dikirimkan ke kita di mana lawaknya. Dengan demikian kita akan nanti mengirim somasi ke PU. PU mana? Mulai dari PU kota ataupun PU provinsi.
Itu. Oke. Nah, nanti ada somasi pertama 1 minggu tidak ada action ke sana, nanti kita somasi lagi ketiga, kedua, sampai somasi ketiga. Ketika ini tidak dilakukan, ya boleh kita laporkan juga dia ke kepolisian atau pembiaran. Karena apa? Tidak ada action. Actionnya kan bisa aja sederhana. Misalnya contoh, tidak ada uang misalnya, bikin perbaikan dulu. Misalnya tanah liat. Itu sederhana sekali. Kan begitu. Artinya sudah ada kepedulian mereka. Kepedulian sudah ada. Karena dia sudah bertanggung jawab atas keselamatan orang pemakai jalan barang dan jasa di situ melalui PU. Karena PU lah yang ditunjuk negara di dalam penyelesaian jalan. Pemeliharaan jalan. Perbaikan jalan, pemeliharaan jalan. Ini harus perlu dan kita minta kepedulian rakyat, kepedulian kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Probolinggo ini. Apabila menemukan, mari kita saling peduli. Kenapa? Jangan pernah melihat sesuatu itu hanya diri kita sendiri. Begitu kita selamat, orang lain bisa saja celaka. Mari kita peduli, ya, dengan melaporkan ke sini aja. Kalau pada saat sudah nonton video ini, melaporkan ke nomor ini sudah langsung nanti diinfokan sama kita akan kirim somasi ke PU. Karena kita bukan bicara LPK ini, tapi kita bicara undang-undang nomor 8 tahun 99. Iya. Yang di sini tuntutannya adalah 3 hal tadi yang saya sebut. Ini berkali-kali harus kita sampaikan ke konsumen semua. Masalah kenyamanan, masalah keamanan, masalah keselamatan. 3 ini dituntut dalam undang-undang nomor 8 tahun 99 ini. Itu unsur pasti yang harus terjadi, Pak. Harus terjadi karena sudah diatur undang-undang. Undang-undang nomor 8 tahun 99 pasal 4. Itu di mana saja, Pak ya? Di mana saja, karena barang dan jasa tadi. Karena barang itu adalah sesuai dengan undang-undang ini, apa yang disebut barang tadi, saya akan sampaikan di sini. Jadi kita tidak pernah bicara dengan LPK ini. LPK ini adalah suatu badan yang membawa masalah yang diisi undang-undang ini. Iya. Kita bicara tadi mengenai apa itu barang. Nah, barang itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sekarang kalau itu bicara barang mana lagi nggak tercantum di situ? Ya. Sudah semua kan? Sudah semua. Karena ada barang bergerak, ada tidak bergerak, ada yang kelihatan kan gitu loh. Iya. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi yang tidak apa disebut barang ini sudah semua. Oke. Apa itu jasa? Jasa itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan ataupun prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Ya. Berarti mereka kan PU juga memberikan jasa kan? Jasa. Karena disebut tadi adalah bagi masyarakat. Betul. Nah, cuman kalau kita dari segi perlindungan konsumen, kita tidak pernah memakai masyarakat, konsumen. Kalau negara atau pemerintah memakai masyarakat. Kan begitu. Betul. Kalau di dalam undang-undang perburuan disebut buruh. Kan gitu loh Pak. Ya. Jadi hanya penyebutan aja. Nah, itu kira-kira demikian mengenai barang dan jasa tadi. Jadi tidak serta-merta bahwa jalan yang berlubang itu terus menyalahkan pemerintah, kan enggak Pak ya? Jangan pernah langsung menjudge sebuah masalah itu salah si A atau salah pemerintah. Jangan, harus kita biasakan kepedulian dulu. Kita bikin dulu kepedulian kita surati dulu. Oh, karena jadi itu langkahnya. Awal. Karena kita harus berpositif thinking. Kenapa? Bisa saja mereka tidak tahu. Bisa saja. Tapi ketika kita somasi, berarti tidak ada lagi alasan tidak tahu. Karena sudah kasih tahu. Kan begitu Pak. Okay. Nanti kalau dibilang, kita nggak tahu Pak. Ya masa kita marahin orang nggak tahu? Karena mereka juga kan manusia. Iya. Tapi ketika kita somasi, tidak ada lagi alasan tidak tahu. Karena ada kita filenya. Ini sudah dikasih tahu. Dan harus mau melakukan.
Kalau tidak mau melakukan, hanya ada kemungkinan apakah dia karena keras kepala, apakah dia tidak mau lagi mau berubah, kan hanya itu aja. Apakah petugasnya itu tidak peduli lagi. Nah, itulah tolak ukur kita. Bagaimana nanti, mohon maaf, menyalahkan atau tidak itu ataupun tidak dilakukan itu karena sudah ada kepastian kita surati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pahami sesuai dengan himbauan Pak Presiden. Apa himbauan Pak Presiden? Ya. Nah, ketika kita ada masalah, apa yang kelihatan? Biasanya akan orang dua faktor yang terpenuhi ini, Pak. Satu, dia merasa dirugikan. Ya. Dia merasa keberatan. Ya kan? Tapi tidak mau melapor. Iya. Akhirnya gerutu. Harapan kita, tiga ini harus terpenuhi. Ketika dia merasa dirugikan, dia kan merasa dirugikan karena maaf, saya rakyat, saya udah bayar pajak, kok enggak bagus, kan merasa keberatan. Iya, betul, kan gitu. Betul. Kok merasa dirugikan? Ada merasa dirugikan. Itu kan rasa kepedulian dia. Tapi ketika dia tidak mau melapor, atau KPU-nya, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, ya jangan. Mungkin tidak akan ada perubahan. Iya. Tapi ketika sudah dilapor, tidak ada perubahan, ya mari kita nanti buktikan siapa yang salah, udah pastikan, karena sudah kita pastikan ini sudah dilaporkan. Oh, apakah gini Pak Tian? Apakah sekarang kan zaman sosial media? Iya. Apakah ketika orang mengalami kecelakaan terus dia tulis status, apakah itu disebut laporan atau tidak? Namanya laporan itu kan sesuatu yang ada tujuannya. Oke, contohnya Pak Tian. Contohnya, saya tujukan kepada NTV. Ini ada statement saya, tolong sampaikan ke Lembaga Perlindungan Konsumen atau KPU. Itu namanya bisa disebut laporan. Oh, meskipun meskipun gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Okay. Karena konsumen tidak perlu kita harapkan harus secara formal kan, karena konsumen itu semua. Nah, itu. Tapi ketika dia hanya menyampaikan di Facebook, di Facebook, itu belum namanya informasi. Beda laporan, beda informasi. Beda laporan, beda informasi. Kan begitu. Ketika ditujukan kepada tertentu, itu namanya laporan. Dilaporkan. Ketika hanya diinfokan, itu namanya informasi. Nah, jadi kalau tidak ada menanggapi, ya boleh saja. Tapi ketika ditujukan kepada ini, ya harusnya sebaiknya ada tanggapan. Apapun sampean bilang, oh mohon maaf kita belum sempat menyampaikan ini, akan kita sampaikan. Itu hanya jawaban. Harus terbiasa bahwa kepedulian itu ada. Iya, betul ya. Jadi seperti yang beberapa kawan yang WA ke kita, bahwa bagaimana proses hukumnya ketika orang jatuh di lubang, di jalan berlubang. Nah, makanya saya undang Pak Tian ke sini untuk menjelaskan itu. Jadi pernah Pak Tian bilang bahwa tidak serta-merta yang jalan ini benar. Kan betul Pak Tian? Ya. Bisa saja ya orang mabuk. Tidak fokus. Padahal tidak ada mobil yang lain, hanya sendiri dia di situ, masih bisa menghindar, tapi jatuh, kan begitu. Walaupun gitu, yang tidak benar ini, tapi kan keselamatan diri kita harus kita bela. Artinya membela keselamatan kita. Jangan ketika kita tidak care, ketika kita tidak konsen dalam bekerja, kita jatuh, jangan dulu menyalahkan orang lain. Walaupun ini ada penyebabnya tadi kan, ada gitu potensi. Tapi kan setiap manusia wajib membela dirinya untuk selamat. Itu dulu ya. Itu dulu dilakukan. Tapi ketika saya bilang tadi, ketika ini sudah terpaksa, ini harus udah jalan, tiba-tiba besar ya. Itu betul ini potensinya. Itu yang kita bilang supaya kita melihat permasalahan itu harus objektif. Jangan langsung ketika ada masalah, oh gara-gara ini. Jangan, harus objektif dulu kita melihat. Jatuh, apakah ada dia berpasak atau tidak? Kalau tidak ada berpasak, berarti dia melamun. Kalau nggak dia lubang kan gitu. Kan bisa menghindar. Iya. Itu. Atau bisa pelan-pelan Pak ya? Bisa pelan-pelan, tapi jangan lupa tetap dilaporkan jalan yang berlubang tadi. Bisa aja dia selamat, tapi orang lain nanti tidak selamat kan, karena lalu lintas itu terus bergantian. Jadi intinya melapor. Jadi kalau tidak melapor, ya hanya posting, ya memang orang PU, orang pemerintah paham, ngerti. Tapi selama tidak ada laporan, maka tidak ada apa-apa. Iya. Kan betul Pak? Bisa aja mereka tidak care, bisa tidak baca karena di foto tidak dijelaskan di situ di kilometer berapa. Ininya harus jelas kan? Harus jelas semua ya. Nah, harus dibikin misalnya contoh, mungkin para wartawan udah pastilah bagaimana mengambil angle daripada foto itu, sudut itu supaya bisa gampang
dilihat orang. Jangan asal difoto. Ini Pak yang rusak di kilometer berapa? Nanti hanya mencari itu aja bisa 1 bulan Pak. Nah kan gitu. Harus jelas. Poinnya di sini, di dekat ini, di depan ini. Contoh kantor ini, di depan Ratna. Kan begitu. Betul. Nah itu cara melaporkan. Jadi jangan asal di spotting, di foto. Ini itu bumerang itu. Nah ini dalam hal ini kita harus bisa memberi informasi yang mencerdaskan masyarakat dalam cara melaporkan, memfoto di baik memakai sosial media. Betul. Bagaimana dia mencari sudut yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa gampang dilihat orang dan dapat ketemu cepat foto yang tadi. Karena begitu kita foto asal begini aja, kita kirim, nggak tahu. Ya. Harus jelas. Jalan apa? Posisi gitu. di mana? Posisi di mana? Begitu Pak ya. Iya. Jadi harus itu kawan. Jadi LPK Nasional Indonesia tidak serta merta itu membela pelapor, kan begitu Pak? Iya, kita harus objektif melihatnya. Objektif kawan. Objektif. Kita selalu objektif melihat permasalahan. Karena bukan berarti kita objektif yang masalah kita hilangkan, tidak. Tapi jangan karena ada masalah, ada lubang, misalnya tadi ada berlubang, kita hanya menyalahkan lubang ini dan menyalahkan orang lain. Ternyata diri kita tidak kita lihat pada saat bagaimana kita berkendaraan. Ini supaya objektif. Tapi bukan nanti ini jadi kita hilangkan, no. Kita hilangkan. Tetap ini kita perjuangkan bahwa ini supaya dibagusin karena ada potensi. Diurus Pak. Diurus. Nah, itu. Jadi ketika melaporkan itu supaya betul-betul objektif lah. Objektif. Ya, potensi tadi bukan 100%, itu penyebabnya dari diri kita sendiri yang terutama sebenarnya. Bukan 100% kawan. Jadi ketika jatuh di lubang, di jalan, bukan 100% yang salah lubangnya. Tapi Anda sendiri juga harus diperhatikan keselamatannya. Jadi seperti Pak Tian bilang bahwa ya kalau sudah di situ tahu bahwa banyak lubang, ya harus hati-hati kan begitu ya. Jalannya dipercepat kecepatannya dikurangi, begitu Pak ya? Betul, ini ada tambahan lagi. Di jalan Supriyadi ya, kita juga sudah melaporkan itu, kita masih PU kota ya. Karena di sana kalau Anda masuk ke jalan Supriyadi itu ada longsor daripada sungai itu Pak ya? Sungai. Penahan sungai itu. Oh iya ada. Ya betul ya. Ada. Itu udah kita kasih surat juga ke PU. Itu mau kita somasi yang kedua lagi nanti itu. Artinya di sini adalah ketika dia tidak bisa berlakukan banyak, minimal dia memberikan sign. Anda lebih berhati-hati karena ini. Oh gitu. Minimal seperti itu Pak. Karena misalnya tadi budget tidak tercukupi, misalnya 100 juta 50 kan itu loh Pak. Tapi kalau banner itu kan ukurannya berapa? Ukurannya puluhan ribu aja kan? Ratusan ribu aja kan? Ya, sampai 1 juta lah. Artinya Anda lebih berhati-hati karena jalan ini. Jadi harus ada rambu peringatan. Rambu peringatan. Minimal harus itu dilakukan oleh PU. Kalau misalnya contoh misalnya dananya tidak ada. Itu solusi. Yang terbaik untuk bagaimana masyarakat itu tahu kan. Misalnya sudah ada lubang sekian meter dibuat di situ rambu. Jadi alasan utama kalau dibilang tidak ada dana itu bukan alasan utama, tapi kepedulian daripada PU lah yang harus kita butuhkan apabila ada jalan-jalan yang berlubang. Minimal ada membuat rambu-rambu. Ya. Jadi menurut Pak Tian harus pemerintah setempat melalui PU itu harus peduli. Jadi minimal kalau memang dana direfocusing ke urusan corona, ya minimal ya ditambal tanah liat atau kasih peringatan lah di jalan-jalan biar tidak ada korban-korban lagi gitu. Gitu Pak. Oke. Kita paham ya. Jadi kita ke urusan lain dulu. Itu urusan jalan Pak. Urusan jalan. Ketika tadi unsur kenyamanan, keamanan, keselamatan. Nah, contohnya kita di warung Pak Rian. Di warung atau di depot merasa ini kok piringnya kotor gitu. Apa yang kita harus lakukan? Nah, protes ya. Protes atau gimana Pak Tian? Oke. Kalau kita makan di warung di mana saja, misalnya kita lihat sesuatu yang menurut kita ataupun ada tanda-tanda kotor di situ atau tidak sesuai dengan semestinya, ya panggil petugasnya.
Disuruh ditunjukkan, tolong lihat dulu kamu punya piring ini. Saya tidak merasa nyaman dengan kotornya nih, tolong diganti. Ini bisa Pak ya? Bisa pasti. Oke. Ini bisa. Harus mereka ganti. Kenapa? Itu tuntutan daripada konsumen. Kalau dia tidak mau nuntut, ya nggak bisa seperti itu. Karena higienisnya itu membuat orang nyaman kan. Nyaman. Nah, itu salah satunya. Termasuk ke makanan-makanan yang kayak biskuit, apa-apa Pak Diana. Ya, kalau biskuit itu apakah udah terbungkus atau terbuka? Kalau terbungkus itu dilihat dulu apakah komposisinya sudah ada, mereknya sudah ada, kedaluarsaannya sudah ada. Nah, saat ini sekarang Lembaga Perlindungan Konsumen mulai minggu yang lalu kita sudah mengadakan survei ke warung-warung di sekitar Probolinggo. Karena nanti rencananya kita mau bikin standarisasi warung. Standar warung. Bagaimana standar warung satu yang kita sorotin? Bagaimana adakah dengan ada COVID ini? Apakah sudah ada cuci tangan sebelum orang masuk? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah toiletnya ada? Kenapa? Itu sudah harus standar. Kalau ketiga orang jual makanan, berarti berpotensi kan kenyang Pak. Kalau kenyang berarti berpotensi buang air besar kan. Kalau tidak ada toiletnya gimana nanti? Itu karena ini standar. Itu kafe dan warung termasuk kafe Pak ya? Pokoknya namanya jual makanan minuman harus ada punya toilet. Itu. Kedua, kita juga soroti ada beberapa warung di sini kita udah memberikan peringatan secara lisan. Jangan membuat di makanan itu pakai K. Iya Pak. Pernah lihat di menu makanan itu K dibikin? Pernah lihat enggak? Nah, jadi harganya itu bukan rupiah dibikin. Oh, sorry. Ya. Iya, ada K5 gitu. Nah, K5. Iya. Nah, sebenarnya K itu apa sebenarnya? Sebenarnya kan dari kilonewton kan berarti per 1000 kan? Makanya dibikin 5K berarti 5000 karena nah itu tuh. Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh Pak ya? Karena sudah melanggar ketentuan undang-undang. Iya. Karena satuan uang kita adalah rupiah. Dolar aja tidak boleh. Karena itu sudah melanggar undang-undang loh. Betul juga Pak. Kalau memang ada ini logika Pak ya. Ketika saya makan, ketika ada harga mama menu sate loh mama 5K 5K Pak ya. Itu kan bisa saja saya membayar barang seberat 5 kilo itu. Bisa Pak kan ya? Bisa terjadi masalah konflik. Sekarang kau kasih 5 ini K-nya. Oh iya Pak ya. Udah. Itu tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa karena dia buat gitu 5K. Tapi kan orang kita itu sebenarnya kan sangat pemaaf, sebenarnya pengerti. Makanya kan kita himbau. Jangan sampai terjadi masalah baru nanti Anda repot. Karena begitu ada masalah, konsumen tidak boleh kamu tuntut karena kamu bikin di situ 5K. Ini 5-nya, ini K-nya. Apa artinya? Ada nggak ada nilainya? Makanya diatur di dalam undang-undang juga pengaturan uang rupiah. Itu keren Pak, keren. Kan gitu loh Pak. Jadi ya sekedar himbauan lah ke teman-teman. Kalau Anda ke kafe, ke warung, kalau ada menu yang bertuliskan 5K, 10K, Anda bayar 10 angka 10 dan K, itu selesai Anda. Ya bukan memprovokasi Pak ya. Memprovokasi. Jadi bukan Pak Tian dan saya bukan memprovokasi konsumen untuk seperti itu. Tapi yang salah adalah warungnya. Karena dia tidak mengikuti aturan. Iya, karena warungnya tidak mengikuti aturan. Mestinya rupiah. RP 5.000. Betul. Begitu. Dan inilah kadang-kadang yang kita sesalkan. Baik, mungkin saja Disperindak itu sudah pernah melihat di warung-warung. Sering lah. Mungkin pernah. Apabila itu ditemukan, mari kita saling peduli. Negara kita ini satuan uangnya itu adalah rupiah. Jangan dirubah oleh siapapun. Karena itu menyangkut konstitusi. Bukan K, Pak ya? Bukan K. Dolar pun tidak boleh kita cinta rupiah kan gitu loh. Jadi jangan pernah malu memakai rupiah. Itu salah satu. Jangan dibikin K, jangan mengada-ngada kan gitu loh. Nah, itu salah satu. Yang kedua juga, yang ketiga yang kita soroti juga, warung itu tidak boleh memakai tisu roll. Iya. Kita ingatkan juga, warung-warung yang memakai tisu roll itu tidak bagus. Karena peruntukan tisu roll itu adalah untuk toilet. Nah, karena harus sesuai dengan peruntukannya, di dalam undang-undang disampaikan juga. Ada Pak ya? Ada. Wah. Gitu loh. Sampai sekecil itu. Ya tidak sampai diatur sampai tisu, tapi kan peruntukannya.
mengatur itu adalah tempat kalau pada tempatnya kan seperti itu loh. Iya, tadi kenyamanan itu Pak ya. Kalau orang memakai tisu toilet kan, mohon maaf, kebanyakan orang memakai, ini tisu toilet kayak apa gitu loh Pak. Nah, itulah dipakailah tisu-tisu yang wajar, yang layak, ya gitu loh Pak. Jadi termasuk itu kawan, jadi yang kafe-kafe, warung yang menggunakan tisu roll, kalau memang konsumen itu protes, itu sah aja, karena saya tidak nyaman dengan tisu ini. Karena itu untuk toilet, berpikirnya ke toilet begitu. Betul, ya. Begitu Pak ya. Iya. Waduh, ini hati-hati yang kayak buat kafe ya. Jadi undang-undang perlindungan konsumen sangat bagus bagi kita masyarakat, semua manusia. Betul. Karena ini bukan diperuntukkan sesuatu golongan atau siapapun, karena namanya manusia. Semua ya. Semua, bahkan yang lahir pun, bahkan yang belum lahir pun. Karena dia misalnya mengkonsumsi susu misalnya, contoh. Kadaluarsa lah mama. Susu untuk ibunya kan? Iya betul. Nah, untuk susu hamil, dia sebagai konsumen juga di situ, padahal belum lahir. Itulah hebatnya undang-undang ini. Jadi luar biasa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Mari cinta dengan undang-undang ini, kita baca bersama, kita lihat supaya tahu menuntut hak kita. Karena kita semua itu adalah konsumen. Jadilah konsumen yang bijak. Jadi setiap saat kita berubah. Saya kadang-kadang jadi produser, konsumen. Saya juga tidak konsumen begitu. Berganti-ganti terus kita ini. Ketika kita juga seperti ini, misalnya saya jadi konsumen Anda. Ya. Nah, kan gitu loh. Ya. Kalau saya lapor ke sampean, saya jadi konsumen Bapak. Gitu. Jadi berputar terus kok ini. Ya. Jadi jangan disalahartikan perlindungan konsumen ini hanya wadah untuk menyampaikan sesuai dengan undang-undang ini. Undang-undang Nomor 8 milik kita semua. Harus dicintai undang-undang ini supaya kita tahu menuntut hak kita. Iya. Sekali lagi jangan macam-macam ngasih harga 5K ya. Saya baru sadar. Kalau kita membayar angka 5 dan K, itu selesai kita. Tidak bayar rupiah ya, karena tidak ada tertera rupiah di sana. Iya. Itu bagus Pak, masukan Anda. Ya. Semoga teman-teman begitu ya, biar kapok yang punya warung. Nah, begini Pak, soal sengketa Pak. Ya. Sengketa antar konsumen dan produsen. Ya. Nah, oke lah, sekarang konsumen lapor ke LPK. Ya. Sengketanya gimana nih Pak? Di mana maksud saya? Sengketa yang di sidangnya atau gimana Pak? Ya. Jadi kalau kita dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah yang paling baik, langkah awalnya sebenarnya dilaporkan ke BPSK. Ya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemana nih Pak? Ke Disperindak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tapi saat ini sesuai dengan hasil rapat kita di provinsi dengan Disperindak provinsi, bahwa sekarang ini yang kabupaten kota ini sudah ditarik ke provinsi. Untuk kota Kabupaten Probolinggo Pak? Ya, jadi ini harus sudah dipakai, istilahnya itu memakai UPT ya, UPTB, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Nah, artinya gini, Jawa Timur sudah dibagi hanya 5 UPT. Untuk BPSK nih Pak? Iya, BPSK. Contoh misalnya Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Itu satu dipegang oleh Jember. Belum. Di Jember maksudnya Disperindak Jember. Oh. Dulunya ada di sini di Mastrip. Dulu di Probolinggo Pak. Iya. Oh, pernah di sini. Ya, dulu. Tapi ketika kita melaporkan ke sana, itu selalu menyampaikan itu ke Jember. Karena itu tadi sudah dibawa oleh Jember semua, daripada Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, banyak. Jember Pak ya? Jember. Rayon berarti Pak ya? Iya, pakai rayon. Gitu. Jadi se-Jawa Timur itu terbagi ada 5. Mana tadi? Kediri, Malang, Bojonegoro, Kediri, Malang, Surabaya, Jember. Oh, jadi 5 ini ya? 5. Nah, dan ini juga kita selaku kita Lembaga Perlindungan Konsumen, kita juga udah menyampaikan ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
karena Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu dibawa langsung oleh Presiden. Oke. Terus ini sudah kita sampaikan. Namun kita juga sangat mendapatkan positif juga dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatakan ditarik ke provinsi bukan berarti sebenarnya bukan mau pakai rayon ini supaya tidak ada batasan sebenarnya. Karena konsumen kan, jadi misalnya ada terjadi di kota kabupaten, di kota Probolinggo, antara batas ini nggak jadi melapor ke sini karena sebenarnya pikiran daripada Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini tidak seperti itu. Boleh aja dilapor karena untuk konsumen. Makanya ditarik ke provinsi. Tapi Disperindak mengatakan harus dipusatkan ke 5 rayon tadi. Nah inilah sampai saat ini belum ada keputusan. Nah makanya kita meminta ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kita menyampaikan bagaimana BPSK ini supaya diperbanyak juga di tiap daerah, bahkan di tiap kecamatan. Iya. Kenapa? Ini setiap di kecamatan kan pasti ada konsumen juga. Ya banyak. Kenapa harus hanya di provinsi? Apakah yang lain nggak butuh perlindungan konsumen? Iya. Jadi betul Pak, saya setuju itu kalau per kecamatan ada. Tapi begini ya, kalau mama kantornya itu di Surabaya loh mama, kalau hanya melaporkan ya dipermisi Pak ya, urusan satu roti kadaluarsa untuk ke Surabaya kan ongkosnya banyak Pak. Ya itu loh, padahal diciptakan undang-undang ini, dibuat BPSK ini supaya mengurangi biaya perkara. Biaya perkara supaya orang bermasalah itu bisa cepat terselesaikan. Betul. Supaya konsumen itu kan terlindungi. Kenapa begitu? Misalnya contoh ada produksi roti tapi tidak dibuat kadaluarsanya karena dimakan. Masa itu boleh sebenarnya ke kecamatan. Harus itu kita harapkan. Ya dekat supaya ini terselesaikan. Karena tujuannya itu adalah bagaimana mencerdaskan produsen dan konsumen. Kadang-kadang kan produsen tidak tahu. Dengan adanya teguran itulah nanti akan ada perubahan. Iya ya. Jadi kalau memang ada di tiap kecamatan, maka pelapor ini tidak merasa ya terlalu jauh. Banyak ular ongkos. Kan begitu Pak ya? Itu yang diharapkan. Oke, jadi di Probolinggo ini sebenarnya sudah tidak ada BPSK. Tidak ada lagi BPSK. Tidak ada lagi. Di Jember Pak ya? Udah lari ke Jember. Itu di Jember itu masih diurus Pak agar bisa mecah ke semua kota Pak ya. Misalnya contoh ada masalah di kabupaten di Kota Madya Probolinggo. Saya tidak bisa lagi melaporkan ke Disperindak Probolinggo. Karena menurut mereka ini sudah dinaungi oleh Jember. Jadi harus langsung ke Jember. Jauh Pak. Jauh kan? Itu loh. Ini masih kita sampaikan ini ke BPKN. Supaya ini harus betul-betul BPSK ini harus diperbanyak bahkan sampai ke kecamatan. Tingkat kecamatan. Itulah memang misi daripada Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur membuat posko-posko di setiap daerah kecamatan. Kita sudah sampai di Jember, sudah sampai kecamatan ini LPKN ini. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu bisa melaporkan apabila ada konsumen merasa dirugikan. Betul. Baik dalam pemakanan barang dan jasa manapun, baik di dalam perbankan, baik di dalam misalnya kredit kendaraan. Oh iya. Jadi saya dapat inspirasi ya soal perbankan Pak, atau kredit kendaraan. Itu kan ada Pak beberapa konsumen didatangi ke rumahnya pakai gaya preman. Itu gimana ya Pak? Itu yang sebenarnya yang tidak boleh. Tidak boleh menurut undang-undang. Oh ada Pak, dijelaskan. Artinya gini, mari kita mengambil sesuatu dengan logika berpikir kita. Contoh, ketika konsumen mengajukan pinjaman kan pakai surat tertulis pengajuan. Betul ya? Ketika ini gagal, apa harus didatangi? Harusnya pakai surat aja kan? Oke. Intinya, Lembaga Perlindungan Konsumen tidak pernah membela yang tidak bayar. Oke. Ya.
Yang kita bela konsumen itu adalah perlakuan produsen yang semena-mena kepada konsumen. Soalnya tadi didatangi. Karena itu sudah satu mempermalukan. Oh, betul, Pak. Yang kedua, bisa aja dia psikologinya terganggu. Betul. Itulah makanya pemerintah membuat di dalam peraturan OJK, dibuat mereka di situ peraturan OJK nomor 1 pasal 31 bahwa produsen ataupun kreditur tidak boleh memberikan data konsumen ke pihak ketiga dengan cara apapun. Wah. Iya. Karena dampaknya sebenarnya sudah dipikirkan. Yang tadi, kalau didatangi bisa merasa malu, bisa psikologi terganggu. Gitu loh. Karena kalau ini belum bayar, sudah ada jalurnya yang dibuat. Baik melalui judicial mendaftarkan mereka ke pengadilan. Yang bisa melakukan eksekusinya adalah instruksi kejaksaan dengan polisi. Polisi hanya mengamankan aja. Jadi tidak boleh mendatangi atau dirampas di jalan. Itu namanya perampasan. Yang kedua lagi, tolong mari kita bedakan mana finansial, mana finance, mana leasing. Oke, Pak, jelaskan itu, Pak. Oke. Kita tidak paham itu. Sekarang ini, mari kita lihat tadi saya bicarakan tadi ODC, masalah undang-undang, perubahan undang-undang pertambahan nilai. Oke. Mungkin semua tahu ya pertambahan pajak. Apabila Anda membeli satu kendaraan lebih, ada namanya pertambahan nilai. Ada apa namanya itu? Pertambahan nilai pajak. Iya. 2,5%. Iya. Okay? Apa namanya lupa? Ada sebutannya tuh. Pertambahan nilai. Nah, itu diatur di dalam undang-undang perpajakan. Dulu namanya disebut leasing. Leasing. Okay. Leasing ini apa bedanya dengan finance? Leasing adalah Anda membayar sewa pakai. Iya. Gimana tuh, Pak? Sewa pakai ini adalah ketika Anda mau beli kendaraan, mobil ini atau motor ini atas nama leasing. Anda di situ disebut sewa pakai. Sewa pakai ke leasing itu? Ya, ke leasing. Oke. Tetapi ketika ada perubahan undang-undang ini, pertambahan nilai, leasing ini tidak akan kuat lagi. Karena setiap ada nambah kendaraan atas nama dia, berarti akan terus naik terus. Dia nggak mampu. Makanya tidak ada namanya, digantilah menjadi finance. Finance ini adalah pembiayaan. Pembiayaan. Oke. Kan begitu. Sehingga dengan ada pembiayaan ini, tentu nama orang itu kan yang tercantum di BPKB sama di STNK. Ketika dia gagal bayar, boleh. Bukan semata-mata langsung kendaraannya ditarik. Kenapa? Kalau dia gagal harus ada perhitungan yang jelas. Harus ada menyatakan bahwa dia itu adalah gagal bayar. Melalui pengadilan. Bukan langsung semata-mata kamu nggak bayar langsung tarik. Itulah yang norma-norma itu yang kita tidak terima. Masih ada tuh, Pak, sekarang. Ya masih ada. Makanya kepolisian pun sudah melarang hal seperti itu. Tapi ada oknum yang tertentu ataupun finance tertentu yang sampai memakai seperti kekerasan ataupun memakai premanisme. Ini yang tidak diperbolehkan. Iya. Karena kalau ada utang piutang itu harus diselesaikan dengan baik. Bahkan sekarang sudah ada COVID ini pun kadang-kadang pemberi itu kan tidak menghiraukan peraturan yang dibuat. Iya. Itu tadi, Pak. Keren. Jadi ketika Anda ditagih orang ketiga untuk urusan apa ya, entah kredit mobil, kredit apa, maka Anda berhak menolaknya. Kan begitu, Pak ya? Berhak menolaknya sesuai dengan ada instruksi dari kepolisian ini juga. Ini sangat menarik juga ini. Perlu saya berikan ini sebenarnya. Ada ini himbauan yang bagus ini, Pak, dari kepolisian sebenarnya ini. Bagaimana ini, Pak, rekamannya biar kita tanyakan identitasnya. Nah. Saya bukan mana identitasnya, kalau bukan bukan aparat. Ya. Kedua, kalau tanya identitas, tanyakan kartu sertifikasi profesi. Baik. Nanti saya mau ambil darah saya, harus punya kartu ini dong, sertifikasi dari APPI untuk menagih asuransi tadi ada itu. Nah, kemudian
harus punya surat kuasa. Mana ini ada surat kuasanya nggak? Itu kendaraan ini harus ada surat kuasa dari perusahaan finance. Ya, tidak bisa. Ya, keren tuh Pak. Sertifikat gitu harus dibawa. Iya. Nanti kita share videonya Pak ya. Iya. Jadi saya minta Kita akan berikan nanti videonya. Itulah aturan. Artinya gini, negara sudah memberikan aturan-aturan yang jelas, yang jelas, yang baik. Tentu ada punya resiko, sudah diatur juga cara menagih, mungkin karena pemerintah pun memikirkan bisa aja orang itu tidak akan membayar, ada gagal. Sudah tata-tata sudah diatur. Jadi bukan ada lagi semena-mena langsung didatangi rumahnya. Nah, itu tadi tidak boleh. Karena harus dipikirkan hak asasi manusianya. Iya. Jadi sementara itu kawan, jadi kita kedatangan Pak Perhatian Marpaung ini adalah berkah buat saya dan teman-teman pemirsa NTV Pak. Jadi biar wawasan tambah luas bagaimana ini harus terjadi, ya termasuk ada poin-poin yang kita dapat ilmunya ya, termasuk tidak boleh ada warung atau kafe mencantumkan harga dengan 5K, 10K, 12K dan macam-macam, ada KK itu. Maka kalau itu terjadi, Anda berhak dan dipastikan Anda bukan menang ya, tapi bolehlah Anda membayar angka 5 dan K itu. Karena yang tertera di warung itu wajib rupiah. Jadi selama bukan rupiah, Anda membayar tulisan K itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Jadi betul kata Bapak Pak Tian ini bahwa kita itu sebenarnya bangsa yang pemaaf Pak ya. Yeah. Pemaaf ya. Jadi diartikan sendiri, oh iya, menu itu 5.000 5K. Begitu Pak ya. Yeah. Maka kita bayar 5.000. Yeah. Padahal cara prosedural itu salah. Jadi bagi pemirsa yang mendengar ini, melihat ini, bayar aja pakai huruf 5 dan abjad K, tidak apa-apa. Karena yang tertera adalah menu ini itu 5K, bukan 5.000 rupiah. Bisa saja diartikan bahwa 5K itu 5 kilo 1.000 Pak ya. Yeah. Boleh. Saya membawa barang seberat 5 kilo saya bayarkan, itu tidak apa-apa. Yeah. Seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah kita kedatangan debt collector pihak ketiga, kita berhak menolaknya karena kita hanya berhadapan dengan pihak banknya, begitu Pak ya? Iya, pihak finance-nya. Pihak finance. Tadi sudah dibikin aturan-aturan mainnya. Apakah sudah menunjukkan judicialnya? Ya, apakah ada surat tugasnya? Apakah ada sertifikasinya dia sebagai penagih? Itu tadi. Betul. Kalau kosong silakan ditolak baik-baik. Betul. Karena itu tidak perlakuan tidak manusiawi. Karena sudah diatur bahwa berarti pihak finance membocorkan rahasia ke pihak ketiga. Datanya itu Pak ya. Di peraturan OJK tadi nomor 1 pasal 31 melarang pihak kreditur tidak boleh memberikan data debitur, data kreditur ke pihak ketiga dengan alasan apapun. Itu ada di peraturan OJK. Jadi ketika datang pihak tertentu dengan tidak punya sertifikat tadi, yang seperti di video polisi tadi, itu salah satu tuntutannya kan, supaya peraturan OJK itu terpenuhi. Iya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Tergantung kita. Mari kita saling menggali undang-undang yang ada sudah di Indonesia. Tadi yang saya bilang tadi masalah warung tadi, kita pemap tadi, ini juga lagi mau masuk standarisasi warung nanti, kita udah ingatkan ini. Karena kita kan mengingatkan, kita menyampaikan. Kalau sampai 3 kali tidak ingatkan, nanti malah kita menghimbau. Karena dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, lembaga perlindungan konsumen berhak menginformasikan hal-hal yang tidak nyaman di dalam dimanapun produk. Nanti kita bayarlah dengan pakai ini.
Pak pakai 5K karena itu tulisan dia, jangan pakai rupiah. Kan begitu Pak. Karena sudah kita ingatkan ini bahwa ini Anda. Kalau ternyata tidak tahu juga, kita laporkan juga ke polisi. Kenapa? Bisa Pak ya? Loh, kenapa? Dia kan sudah melanggar konstitusi nih. Kenapa? Kan rupiah uang kita beredar. Apakah mau terima duit saya kalau saya kasih 5K? Dolar aja mungkin sampai tidak mau, walaupun itu uang internasional. Mau menerima dolar atau ringgit? Nggak mau kan? Apalagi 5K tidak ada nilai apa di situ? Tidak ada nilai tukarnya, nilai Pak. tukar. Tidak ada, Pak. Kan begitu, Pak. Siapa yang salah? Cuman itu kita sifatnya memberikan edukasi, memberikan informasi kepada warung-warung, bukan serta-merta begitu salah. Tidak seperti itu, karena tujuan kita adalah kita anggap itu suatu kekurang pahaman dia mengenai masalah undang-undang. Tapi ketika kita sudah ingatkan, kita berikan di salah satu ada warung di sini sudah kita ingatkan, tapi itu masih terjadi nanti sampai ketiga, nanti langsung kita bikin tindakan yang positif. Karena jangan sampai merubah-rubah nilai tukar. Jangankan presiden aja tidak bisa bikin nilai-nilai tukar Pak sembarangan. Iya, presiden kan belum pernah menyebut bahwa anggaran kita sekian triliun Nggak ada Pak. Rupiah kan? Nggak ada rupiah. Nah, itu sebuah kesatuan negara yang sudah dijamin oleh negara. Betul. Nilai tukar itu Pak. Jadi bukan jangan dikira karena inovatif jadi menyalahi. Nah gitu loh. Inovatif itu harus sebuah yang jangan sampai keluar daripada rambu-rambu kenegaraan. Betul. Karena rupiah itu adalah salah satu nilai tukar negara kesatuan negara Indonesia. Iya betul. Ya, jadi ada poin-poin penting ya yang kita dapat pada dialog saya dengan Pak Tian ya, selaku apa Pak? Ketua pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Ya, jadi pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Jawa Timur Pak ya, regional Jawa Timur. Jadi alhamdulillah banyak masukan-masukan buat saya juga, banyak ilmu-ilmu yang baru buat saya dan teman-teman yang lainnya. Saya Agus Salim dari NTV. Pak Tian, monggo Pak. Dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, pimpinan Jawa Timur. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV